Hai Julian, siapa nih yang masih bingung ketika ngomong bahasa Inggris? Nah, bingungnya apa? Bingung cara membuat kalimat yang baik dan benar. Biar teman kita tuh mudah pahamnya. Biar kita tuh bisa mudah nyampeinnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple present, kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kegiatan. Oke, check it out. Hello Kilians, welcome back to our YouTube channel Kursusku with me with Captain Aziz. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalimat verbal ya. Seperti informasi tadi bahwa kalimat verbal itu kalimat yang mengandung verb atau kegiatan atau aktivitas. Nah, mari kita cek materi hari ini. Oke, jadi polanya di kalimat positif atau kalimat biasa itu, nah yang pertama pasti ya diawali oleh subjek. Dan setelah subjek nanti ada verb 1 atau bare infinitive. Verb 1 ini verb biasa ya, tanpa tambahan ing, ed, ataupun s, ataupun yang lainnya. Nah, nanti juga ada verb yang ditambah s ataupun is. Nah, santai aja, kita akan pelajari nanti. Dan yang terakhir diikuti objek. Nah, semisal ada keterangan waktu, keterangan tempat, bebas ya. Nah, boleh di akhir, di depan sendiri, ataupun di tengah. Yang penting pola sederhananya adalah subjek, verb 1, objek. Contohnya seperti I play football. Aku bermain sepak bola. Nah, ini kalimat positif atau kalimat biasa. Yang selanjutnya adalah kalimat negatif. Nah, kalimat negatif ini adalah kalimat yang mengandung kata-kata tidak. Oke, pasti pernah tahu ya. Aku tidak makan nasi goreng. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti kalimat positif selalu diawali oleh subjek dan nanti ada kata-kata do atau does. Nah, ini tinggal pilih ya. Itu nanti tergantung si subjeknya. Do atau does itu tergantung si subjeknya ya. Jadi do atau does ini dipengaruhi oleh subjek. Dan diikuti oleh not ya. Nah, jadi jangan tiba-tiba bilang not ya. I not like you. Jangan kayak gitu ya. I do not like you atau I don't like you. Seperti itu contohnya. Jadi kata-kata not ini tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada satu kata di depannya. Nah, bisa jadi do not atau disingkat jadi don't atau does not disingkat jadi doesn't. Nah, seperti itu lalu selalu diikuti verb 1 atau verb biasa. Tidak ada yang s ataupun is ya. Jadi sis itu hanya di kalimat positif. Oke, verb 1 ya, nggak ada ing, ed, dan lain-lain. Lalu diikuti oleh objek. Nah, contohnya seperti ini. I do not play football. I don't play football. Nah, boleh dipisah, boleh disingkat ya. Don't, teman-teman pasti tahu itu. I don't play football. Oke, kita lanjut dulu di pola kalimat selanjutnya, yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, yang bermakna apakah, apakah, apakah. Oke, di sini diawali oleh do atau does seperti biasa ya. Pilih salah satu, do atau does itu tergantung si subjeknya. Do atau does itu dipengaruhi oleh si subjek. Nah, di sini setelah do does diikuti subjek, setelah itu diikuti oleh verb 1, baru setelah itu objek. Jangan lupa kalau dalam bentuk tulisan kalimat tanya harus diakhiri oleh tanda tanya atau question mark ya dalam bahasa Inggris. Oke, contohnya seperti ini. Do you play football? Do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Yes, I do. Yes, I play football. Itu jawabnya sesuai kebutuhan saja ya nanti ya. Nah, yang penting do atau does-nya diletakkan di depan. Jangan seperti ini ya. Biasanya kita bilangnya gini. You play football? Kalau dalam speaking boleh, tapi hati-hati, itu kadang membingungkan orang lain. Apakah itu pertanyaan atau suatu ungkapan atau pernyataan seperti itu ya. Jadi silakan ditambah do.
Do you play football? Nah, seperti itu intonasinya juga seperti bertanya. Oke, kita lanjut lagi. So here is it. This is the rules. The rules how to use simple present verbal. Okay, look at this. So, verb 1 atau do. Nah, tadi kan ada verb 1 sama verb SES. Ada pilihan do, ada pilihan does. Nah, verb 1 atau do itu digunakan ketika subjeknya I, you, we, they, ataupun yang jamak ya. Bahasa Inggrisnya plural atau yang banyak. Nah, seperti itu. Ininya teman-teman bisa paham ya. Misalnya apa yang banyak? Teman-temanku, my friends. Orang-orang itu, ayah dan ibu. Nah, jadi lebih dari satu itu dianggap banyak ya dalam bahasa Inggris. Oke, misalnya I don't, you don't, we don't, they don't, the people don't. Nah, misalnya pakai do. Nah, kalau kalimat positif pakai verb 1 langsung. Oke, seperti itu. Nah, ketika subjeknya verb SES atau ketika subjeknya she, he, it atau yang tunggal, nah jumlahnya cuma 1, dalam bahasa Inggris disebut singular, kita pakai verb SES ya, kita pakai verb SES. Atau ketika negatif pakainya doesn't atau does not. Ketika interrogatif, pertanyaan, kita pakainya does ya. Does she like you? Does she help you? Does it eat your mouse? Nah, seperti itu misalnya. She doesn't go there. He doesn't bring it. It doesn't bite me. Nah, seperti itu ya kalau subjeknya she, he, it. Diingat-ingat rules untuk tenses simple present verbal ini. Kita lanjut lagi. So, this is the exercise, especially about verbal sentence di kalimat positif. Kita latihan dulu yuk. Nah, diingat-ingat polanya ya. Subjek, verb 1 atau verb SES, diikuti objek. Verb SES-nya seperti tadi ya, atau verb 1-nya juga ya. Nah, contohnya ini, silakan ini pedoman kita ya, contekan kita. I play football. Kira-kira soal latihan ini gimana ya bahasa Inggrisnya? Nah, silakan di jeda video ini atau di pause dan silakan tulis jawaban kalian di komen kita ya, di komen YouTube Kursusku. So here, the first sentence is, kita belajar bahasa Inggris di kursusku. Mereka pergi ke Lombok setiap tahun. Nah, diingat-ingat ya, simple present itu kebiasaan, fakta, atau hal yang terjadi sekarang ini. Vira menelpon ibunya setiap malam. Bob dan Jim bermain bulu tangkis setiap minggu. Orang-orang bernyanyi di rumahku. Oke, silakan pause video ini. I will count down. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, setelah ini kita akan bahas ya 5 kalimat ini dalam bahasa Inggris. Coba dijawab dulu teman-teman ya. Dijawab di kolom komen. So here is it in English. Kita belajar bahasa Inggris di kursusku. We learn. Nah, learn saja ya, bukan learning ataupun yang lain. We learn English in kursusku. Nah, bahasa Inggris itu cukup English ya, nggak perlu English language. Nah, karena English itu sudah bermakna bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, Indonesian. Gitu aja ya, nggak usah Indonesian language. Double-double ya. Language itu berdiri sendiri untuk mengartikan suatu bahasa, mengambil makna bahasa ya. Nah, ini we learn English in kursusku. Ya, kalimat kedua, mereka pergi ke Lombok setiap tahun. They go to Lombok, tetap Lombok, jangan ditranslate Chili ya. Every year, year saja. Walaupun setiap tahun itu banyak, tapi ini kan setiap ya, jadi dihitung satu-satu. Tidak perlu ditambah S. Nah, dan ini go ya, bukan going ataupun yang lain. They go to Lombok every year. Vira menelpon ibunya setiap malam. Vira calls her mom atau mother, silakan boleh every night. Nah,
tetap ya tidak ada S. Dan di sini call awalnya call ya dan ditambah S. Nah, silakan dicek video tadi ya, penjelasan tadi di rules-nya tadi. Ketika subjeknya satu orang, Vira, nah, kita pakai verb yang ditambah S ataupun IS. Nah, ini kebetulan call ini cukup ditambah S saja ya. Vira calls her mom every night. Kalimat berikutnya, Bob dan Jim bermain bulu tangkis tiap minggu. Bob and Jim play badminton every week. Nah, kita pakai play ya, bukan plays. Karena apa? Karena subjeknya lebih dari satu, yaitu Bob dan Jim. Oke, bukan playing ya, diingat-ingat. Kita batasi kebiasaan kita atau kita batasi wawasan kita. Hari ini tidak ada ing-ing-ingnya ya. Jadi, learn, go, calls, play, dan yang terakhir, orang-orang bernyanyi di rumahku. The people sing in my house. Atau boleh, the people sing at my home. Boleh ya, ada yang pakai my home boleh, tapi pakai at ya. Dan di sini cukup sing saja, karena orang-orang itu pasti banyak ya. Lebih dari satu boleh. The people sing in my house. Nah, betul berapa nih dari 5 kalimat ini? Nah, ini masih kalimat positif ya. Silakan tulis share benar kalian, benar berapa kalimat untuk kalimat positif ini, ditulis di kolom komen ya, biar kita bisa saling support, saling kasih semangat. Oke, kita lanjut ke kalimat-kalimat berikutnya. So, here is it. Nah, simple verbal sentence negatif ya, dalam bentuk negatif. So, di negatif ini polanya adalah subject do, does not atau don't, doesn't diikuti verb 1. Ingatnya dia verb 1, tidak ada verb SIS apapun itu subjeknya. Yang berubah nah di bagian sini ya, don't atau doesn't-nya. Dan yang terakhir di objek. Contohnya seperti ini, contekan kita, I do not play football atau I don't play football. Oke, langsung saja kita latihan. Nah, di sini ada mereka tidak membeli sebuah sepeda. Nadia tidak berenang di sungai. Hasan dan Husein tidak memiliki seekor sapi. Ibuku tidak tidur di dapur. Teman-temanku tidak bermain. Aduh, sorry typo ya. Ini bermain bola di kelas. Oke, jadi di sini ada kata-kata tidak. Nah, kita gunakan rumus yang ini atau pola yang ini ya. Silakan sambil dicek contekan kita hari ini. Oke, dalam hitungan 5 kita akan bahas kalimat-kalimat ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau belum silakan di pause video ini ya. Kita hitung mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's check it. So here, mereka tidak membeli sebuah sepeda. They do not buy a bike atau a bicycle boleh ya. Hati-hati kalau tipe ya. Nah, ini boleh pakai don't, silakan. They don't buy a bike. Nadia tidak berenang di sungai. Nadia does not swim in a river atau at the river boleh ya, tergantung posisinya. Sama saja intinya ya. Kalau in pasti sudah nyemplung ya. Swim pasti posisinya udah nyemplung. So you can say doesn't. Nadia doesn't swim in a river. Pakai the juga boleh, silakan. Nah, ini it's okay karena cuma satu kalimat. Jadi it's just fine, yang penting tetap masih bisa diterima dalam aturan grammar atau aturan yang baku ya dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat selanjutnya, Hasan dan Husein do not have a cow. Hasan and Husein don't have a cow. Ya, Hasan Husein tidak memiliki seekor sapi. Nah, pakai e ya. Dan di sini pakai do not atau don't karena ada dua orang ya, Hasan and Husein. So, kalimat yang keempat, ibuku tidak tidur di dapur. My mom doesn't sleep in the kitchen atau at the kitchen boleh ya, it's okay. At itu merujuk ke suatu tempat yang jelas. Nah, kalau in itu posisinya berarti lagi di
dalam atau di tengah-tengahnya ruangan tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini boleh pakai mother ataupun mom, silakan bebas. My mom doesn't, boleh pakai doesn't juga ya. My mom doesn't sleep in the kitchen. Kalimat terakhir, teman-temanku tidak bermain bola di kelas. My friends, diingat-ingat karena temannya banyak ya teman-temanku, jadi ditambah S. Karena teman-temannya banyak, kita pakai don't atau do not. My friends do not play ball in the class atau classroom, silakan. My friends don't play ball in a classroom. Boleh pakai a ball boleh, the ball boleh, it's okay. Yang penting teman-teman fokus pada polanya dulu saja ya. Untuk variasi, namanya juga bahasa ya. Bahasa itu bukan ilmu pasti. Jadi pasti banyak variasi-variasinya. Nah, yang penting teman-teman paham kenapa kok menggunakan kata tersebut. Oke, ini verbal sentence kalimat negatif. Coba di-share ya, benar berapa nih di kalimat negatif nih? Silahkan tulis di kolom komen, biar kita bisa saling support dan saling bantu. Jangan lupa ya, jawaban teman-teman juga di-share di kolom komen. Langsung dijawab di komen aja ya. Nggak perlu dalam pikiran, buku, ataupun di catatannya. Silahkan langsung ditulis, dijawab di komen YouTube ini. Nah, kita lanjut untuk pola kalimat selanjutnya. Nah, kita lanjut ke verbal sentence yang interrogatif atau kalimat tanya. Nah, pertanyaan ya, apakah, apakah, apakah. Nah, di sini do does-nya diletakkan di paling awal ya, di depan kalimat, di awal kalimat. Do atau does itu tergantung si subjeknya nanti. Teman-teman silakan lihat rules-nya lagi ya, semisal belum hafal atau belum kuat ya pemahamannya. Dan selalu diikuti verb 1 ya, kalau ada do does entah pun di kalimat negatif, interrogatif, selalu diikuti verb 1 ya. Kembali lagi ke verb 1. Tidak ada verb versi yang lain seperti verb SES itu tadi ya. Dan diikuti oleh objek lain-lainnya seperti keterangan ya, kondisional saja, boleh ditambah, boleh tidak. Nah, jangan lupa ketika dalam bentuk tulisan diberi question mark ya atau tanda tanya. Contohnya seperti ini. Do you play football? Do you play football? Tanda tanya. Oke, ini dia beberapa kalimat tanya. Nah, di simple present verbal. Silakan ditranslate ke bahasa Inggris ya. Dan silakan juga di jeda video ini agar teman-teman bisa santai mengerjakannya. Oke, apakah kita membeli 10 pisang? Nah, pisangnya ada 10 ya, hati-hati. Pisangnya nanti ditambah 1 huruf di belakang. Apakah Charlie menelponmu setiap hari? Apakah ayahmu bekerja di rumah sakit? Apakah kamu bertemu Budi setiap pagi? Apakah Rara dan Riri membawa uangmu? Apakah? Silakan dijawab, kita akan cek jawabannya dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo silakan pause misal belum selesai. Kita coba cek. Oke, kalimat pertama. Apakah kita membeli 10 pisang? Do we buy 10 bananas? Ya, ini ada S-nya ya, karena jumlah pisangnya ada 10. Kalau pisangnya lebih dari 1, kita tambah S di sini ya. Dan latihan pengucapan, bacanya bukan banana, tapi B. Pakai E ya, banana, bananas. Nah, seperti itu. Dan di sini kita pakai do, karena si subjeknya itu we ya. Do we buy, do we. Nah, kalimat selanjutnya, apakah Charlie menelponmu setiap hari? Does Charlie call you every day? Kita pakai does karena Charlie itu jumlahnya hanya 1 orang. Does Charlie call you every day? Tanda tanya. Apakah ayahmu bekerja di rumah sakit? Does your father work in a hospital? In the hospital, silakan. At the hospital boleh silakan. Mau pakai in at silakan. Mau pakai e ataupun the silakan juga. Yang penting di sini ya, kita pakai does.
karena subjeknya cuma satu orang ya, bukan kamunya ini. Tapi intinya kan di ayahnya ya. Inti dari your father adalah ayah. Coba bayangkan your father. Pasti yang ada di bayangan pasti ayah ya, bukan kamunya. Nah, does your father work? Balik lagi ke verb 1 saja. Karena SIS-nya sudah digunakan oleh does. Oke, kalimat keempat. Apakah kamu bertemu Budi setiap pagi? Do you meet Budi every morning? Oke, ini nggak ada yang aneh ya, aman semuanya sepertinya. Kalimat terakhir, apakah Rara dan Riri membawa uangmu? Do Rara and Riri bring your money? Nah, bring ya, bukan bringing ataupun verb 2 bukan ya. Nah, dan di sini kalau subjeknya ada 2 orang, Rara and Riri. Jadi kita pakai do untuk apakahnya itu ya. Nah, ini disebut verb auxiliary ya, kata kerja bantu. Do Rara and Riri bring your money? Seperti itu. Nah, siapa nih yang benar semua nih di kalimat interrogatif ini? Silakan coba share, teman-teman, benar seberapa ya di kolom komen, silakan. Dan jangan lupa di-share kalimatnya tadi, jawabannya tadi, biar kita bisa saling berdiskusi dan belajar bareng. Oke, kita cek selanjutnya. So, it's practice time. Nah, kita latihan ya. Kalau tadi teman-teman bisa benar semua karena translate, sekarang coba upgrade lagi kemampuannya dengan berlatih membuat kalimat. Nah, sekuatnya dulu, buat 5 dulu nggak apa-apa yang positif. Nanti mungkin buat lagi ketika udah rehat, besoknya boleh buat yang negatif. Atau nanti kalau udah mau tidur buat yang interrogatif boleh ya. Jadi pelan-pelan saja, di jeda-jeda boleh, atau kalau kuat langsung saja membuat 15 kalimat ya. Nah, ini 5 kalimat positif ya, verbal ya. Ingat-ingat kalimat verbal positif dan 5 kalimat verbal negatif, 5 kalimat verbal interrogatif. Dan ini harus menggunakan kata-kata ini ya, 5 kalimat menggunakan 5 vocabulary ini. Misalnya nih, kalimat pertama, I sell my car every year. Wah, ini mobilnya banyak sekali ya. Yang lain, I buy a car every year. Itu boleh ya. Jadi itu fakta, aku membeli sebuah, I buy a car every year. Aku membeli sebuah mobil setiap tahun. Nah, kalimat kedua nanti mengandung clothes. Dan seterusnya ya, positif, negatif, interrogatif. Semangat belajarnya, nggak usah takut salah ya, salah nggak dosa. Dan coba jawab ini gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. So, jangan buang kesempatan ini ya. Nah, jangan sia-siakan waktu kita. Nanti silakan dikirim di komen ya. Kita cek bareng-bareng ya. Teman-teman yang lain silakan juga untuk mengecek, melihat jawaban teman-teman kita. Semisal ada yang kurang pas, kurang cocok, atau pengen bertanya, silakan berkomentar ya. Mungkin ada yang ingin mengoreksi atau ingin mempertanyakan sesuatu, silakan ya didiskusikan di komen. Thank you so much untuk hari ini. So that's about verbal sentence in simple present. Jadi itu kalimat verbal ya, kalimat yang mengandung verb setelah si subjek, atau kalimat yang menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas. Thank you so much. Saya tunggu komentarnya ya, jawaban-jawaban dari teman-teman semua. So, see you, bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe ya YouTube Kursusku. Nah, jangan lupa di-share juga, di-like video ini, dan komen-komennya yang banyak biar kita bisa banyak berdiskusi.